Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ditya Nikola Putra, perwakilan dari kelompok Off-Grid 02. Di sini dalam kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai hasil tugas kami mengenai pembangkit listrik tenaga surya Off-Grid. Latar belakang kenapa kita membuat pembangkit listrik tenaga surya kali ini, kita semua tahu bahwa dunia ini semakin lama semakin hancur dengan adanya proyek manusia. Banyak pencemaran lingkungan seperti contoh yang ada di gambar, yaitu pada asap yang diakibatkan industri sehingga menyebabkan efek rumah kaca yang menyebabkan suhu di bumi itu sangat meningkat gitu. Dengan pencemaran lingkungan ini akan menyebabkan banyak kerugian. Oleh karena itu, kami dari kelompok Off-Grid, di sini kita yakin kalau misalkan dengan semakin panasnya energi bumi, kita bisa memanfaatkan panasnya sinar matahari itu menjadikan energi listrik dan menjadikan keuntungan bagi kita. Tidak menutup kemungkinan bahwa kita harus mengurangi asap dari industri gitu. Kita juga harus mengurangi asap tersebut karena masih banyak dampak buruk dari asap industri tersebut. Namun dengan kita mengambil keuntungan dari panasnya suhu bumi ini, kita bisa memanfaatkan dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga surya gitu. Dimana nanti pembangkit listrik tenaga surya ini akan menyerap energi panas matahari yang nantinya akan berubah menjadi energi listrik yang akan kita gunakan sehari-hari. Jadi kami harap dengan kita membuat pembangkit listrik tenaga surya ini, kita bisa terbuka hatinya untuk lebih aware terhadap kita lebih peduli terhadap lingkungan kita. Kalau misalkan lingkungan kita ini udah semakin lama semakin buruk juga, jadi kita bisa memanfaatkan energi panas bumi ini untuk kehidupan sehari-hari kita. Selain dari pencemaran lingkungan juga, kita tahu bahwa jumlah populasi di bumi ini sudah semakin lama semakin banyak. Jadi konsumsi energi listrik pula semakin banyak gitu. Jadi energi listrik ini pasti sangat dibutuhkan gitu untuk para manusia. Jadi dengan kita memanfaatkan energi panas dari matahari, kita juga bisa memenuhi konsumsi listrik yang semakin banyak. Komponen pertama, solar panel. Solar panel itu adalah suatu komponen yang menyerap energi panas matahari yang akan merubahnya menjadi energi listrik. Nah, nanti energi listrik tersebut yang nantinya akan kita gunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Komponen yang kedua itu adalah fuse, di mana fuse ini ada suatu alat pemutus yang nanti dia ketika misalkan arus yang melewati fuse berlebih, maka komponen fuse ini akan meleleh dan tidak akan mengaliri arusnya. Jadi fuse ini sebagai pengaman ketika arus berlebih. Komponen ketiga yaitu MCB. Nah, MCB yang kita gunakan itu ada dua jenis, yaitu MCB untuk DC dan juga MCB untuk AC. Nah, bedanya apa dari kedua itu? MCB itu dari kedua jenis itu sesuai gitu. Jadi MCB DC itu digunakan ketika arus yang mengalirnya itu berjenis DC, dan MCB AC itu digunakan ketika arus yang mengalirnya itu berjenis AC. Nah, si MCB ini dia berfungsi sebagai sama seperti fuse, alat pemutus arus, namun berbeda prinsip kerjanya gitu. Dimana ketika kalau misalkan fuse tadi itu meleleh fuse-nya dan tidak akan mengalirkan arus, namun ketika di MCB itu alat pemutusnya prinsip kerjanya seperti saklar gitu. Jadi ketika arus yang melewati itu berlebih,
maka saklar berubah menjadi off gitu. Komponen keempat, SCC. Nah, yang komponen keempat selanjutnya itu ada SCC, yaitu Solar Charge Controller, di mana Solar Charge Controller ini berfungsi untuk mengontrol proses pengisian muatan listrik dari panel surya ke baterai yang akan kita gunakan. Jadi arus yang akan masuk ke baterai itu tidak akan berlebih, dan kita bisa setting juga berapa nih arusnya akan masuk melewati baterai gitu. Komponen kelima. Komponen kelima yaitu arrestor, di mana arrestor ini berfungsi sebagai penangkal petir, di mana arrestor ini akan menangkal tegangan yang tinggi namun dalam waktu yang singkat. Kalau misal kita lihat di grafik, itu tegangan petir itu kan sangat tinggi dan waktunya sangat singkat. Dengan kita menggunakan arrestor, maka tegangan yang tinggi itu akan berubah menjadi normal kembali gitu, ataupun tidak terlalu jauh lah tegangan tingginya itu. Jadi nanti tegangan si petir ini itu nanti akan melewati arrestor dan dibuang ke ground, dimana groundnya ini akan melewati tanah gitu, dan dibuang ke tanah. Selanjutnya komponen keenam yaitu adalah baterai, di mana baterai yang kita gunakan ini berjenis PLTA. Kita tahu kalau misalkan PLTS itu ada dua jenis, yang on grid dan juga off grid. Nah, yang perbedaan yang sangat mendetail antara on grid dan off grid itu di mana PLTS off grid itu menggunakan baterai. Nah, di baterai ini berfungsi sebagai penyimpan arus yang sudah dihasilkan oleh panel surya gitu. Jadi nanti arus yang sudah dihasilkan oleh PV nanti akan disimpan di baterai. Selanjutnya ada inverter dulu. Nah, di inverter ini kita berfungsi inverter itu kan tadi kan dari solar panel arusnya masih berjenis DC. Nah, di inverter ini itu berubah menjadi berjenis AC. Kan biasa kita gunakan di sehari-hari itu jenis arus yang kita gunakan yaitu AC. Jadi kita merubah jenis arusnya dari DC menjadi AC gitu. Selanjutnya ada sistem IoT. Di sini sistem IoT yang kita gunakan itu untuk memonitoring arus yang melewati, tegangan yang melewati, dan daya yang melewati beban yang akan kita gunakan, yaitu lampu. Di sistem IoT ini ada beberapa alat yang sangat ciri khas, yaitu ada sensor arus, di mana sensor arus yang kita gunakan itu ada ECS. Nah, nanti di sensor arus ini dia akan seperti trafo prinsipnya. Jadi nanti dia akan melihat arus yang melewatinya. Lalu ada sensor tegangan, di mana sensor tegangan yang kita gunakan itu yaitu adalah ZMPT, yaitu sensor tegangan yang dapat mengukur tegangan, di mana biasanya kisarannya itu dari 0 sampai 1000 volt. Lalu yang komponen ketiga itu ada node MCU, di mana node MCU ini sebuah modul yang biasanya kita gunakan sebagai modul monitoring gitu. Jadi kita menggunakan node MCU sebagai IoT. Selanjutnya tata cara merangkai pembangkit listrik tenaga surya dari kelompok off grid. Di sini pertama bisa kita lihat bahwa di sini ada PV atau solar panel, di mana nanti PV ini akan menyerap panasnya matahari, dan dari serapan panas matahari tersebut PV ini statik ini akan mengubahnya menjadi energi listrik. Setelah dari PV nanti arus listrik akan mengalir ke fuse, di mana fuse ini akan sebagai pengaman, yang mana nanti ketika arus yang melewati fuse itu akan berlebih, maka si fuse ini akan meleleh dan tidak akan mengalirkan arus yang akan kita inginkan. Jadi nanti si fuse ini akan memutus aliran. Selanjutnya setelah fuse nanti akan berlanjut ke SCC, yaitu Solar Charge Controller. Di sini kita menggunakan tipe PWM. Sebenarnya Solar Charge Controller itu ada dua tipe, ada PWM dan MPPT. Yang kita gunakan yaitu tipe PWM atau kepanjangannya Full Switch Modulation, di mana
kita menggunakan PWM ini karena arus yang kita gunakan juga tidak terlalu besar, jadi kita menggunakan PWM. Oke, nah di mana solar charge controller ini berfungsi sebagai apa ya, inverter, bahasanya gimana ya? Jadi si arus listrik yang dihasilkan oleh PV nanti itu akan mengalir ke solar charge controller. Nah, nanti di solar charge controller ini dia akan mengatur berapa arus yang akan mengalir selanjutnya gitu. Jadi nanti kita akan membatasi berapa sih arus yang akan keluar dari si solar charge controller ini. Nah, keluaran dari solar charge controller ini nanti akan lanjut ke baterai. Namun sebelum baterai itu nanti kita akan melewati yang namanya MCB DC. Karena ini juga seperti layaknya pengaman, seperti fuse. Namun di sini MCB ini cara kerjanya itu berbeda gitu. Dimana buat si MCB ini kalau misalkan arus yang melewatinya itu berlebih, dia akan mematikan saklarnya gitu dan menuju off. Kalau misalkan fuse tadi kan fuse-nya ini akan bakal meleleh dan tidak akan menghasilkan arus. Nah, kalau di MCB itu dia sifatnya seperti saklar, jadi nanti kalau misalkan arusnya berlebih, dia langsung off. Oke, selanjutnya, nah di sini di pinggir MCB itu ada arrestor yang kita paralelkan. Nah, fungsi arrestor ini sebagai penangkal petir, di mana kita tahu PV ini akan disimpan di luar ruangan dan kita gunakan arrestor sebagai pengaman apabila terjadi arus berlebih gitu. Tegangan yang berlebih dari petir gitu. Jadi kita gunakan arrestor, di mana kalau misalkan kita lihat arus DC ini seperti grafiknya itu dia akan tetap, dan ketika misalkan si petir itu datang, dia grafiknya akan kaget gitu, jadi dia akan berubah dalam waktu singkat gitu. Nah, dari perubahan arus yang singkat, dari perubahan arus yang besar secara singkat, itu kita minimalisir menggunakan arrestor. Nah, jadi arrestor ini gunanya sebagai penangkal petir, di mana nanti itu ada segitiga atau groundnya. Nah, nanti groundnya itu akan kita tempelkan ke kita masukkan ke dalam tanah yang lembab. Jadi nanti si groundnya itu petirnya itu nanti akan hanya melewati arrestor dan dibuang ke tanah. Jadi si petir ini tidak akan merusak alat elektronik yang akan kita gunakan. Oke, berlanjut dari MCB kita akan lanjut ke baterai, di mana baterai yang kita gunakan itu jenis VRLA sebesar 12 volt 7 ampere. Nah, gunanya baterai di off grid ini apa? Gunanya baterai di off grid ini kita yang bisa tahu di sistem off grid ini perbedaannya dengan sistem on grid yaitu ada pada baterai, di mana baterai ini nanti akan menyimpan arus yang sudah dihasilkan oleh PV dan nanti akan disimpan di baterai gitu, untuk digunakan selanjutnya. Nah, terus dari baterai nanti kita akan berlanjut ke inverter, di mana kita tahu jenis arus yang dihasilkan oleh PV ini masih berupa DC, sehingga kita perlu inverter atau pengubah jenis arus DC menjadi menjadi arus AC. Jadi kita mengubah jenis arus tersebut di bagian inverter. Oke, lalu setelah inverter itu ada MCB, di mana MCB-nya itu MCB berjenis AC. Nah, kenapa AC? Karena kita sudah tahu tadi di inverter itu merubah arus dari DC menjadi AC, sehingga kita gunakan MCB AC sebagai pengamannya. Kita tidak menutup kemungkinan berapa arus yang masuk takutnya berlebih gitu, jadi kita gunakan pengaman juga setelah inverter. Oke, lalu setelah inverter itu nanti lanjut ke IoT-nya, dimana nanti IoT-nya itu kita gunakan sebagai monitoring. Monitoringnya itu berupa apa? Monitoringnya itu nanti berupa berapa sih arus yang melewati, tegangan yang melewatinya, dan daya yang melewatinya. Jadi nanti kita bisa tahu menggunakan aplikasi Blink berapa sih arus yang sudah kita gunakan, tegangan yang kita gunakan, dan juga daya yang kita gunakan. Nah, setelah itu lanjut ke load, di mana load yang kita gunakan di sini yaitu berupa lampu gitu.
just for you. So come along and take my hand. Oke, jadi di sini itu adalah website dari Blink. Ini yang bakal ngebantu kita buat bikin .mcu-nya connect ke web sama ke aplikasi mobile. Jadi yang pertama kita harus lakuin itu add new device. Nah, di sini sudah ada device yang sebelumnya terkonek, cuman di sini saya akan membuat yang baru. Nah, di new device ini kita bisa pilih from template. Nah, untuk sebelumnya itu saya sudah membuat template-nya. Di sini untuk template-nya ada 2, pilih yang tugas seminggu. Nah, untuk template-nya sendiri mesti dibuat dulu. Ini untuk device name-nya bebas 2. Nah, jadi ini merupakan tampilan dari webnya, dan ini data-data yang nantinya akan tertampil yang udah terhubung ke virtual pin di codingannya. Nah, sebelum kita masuk ke codingan, kita harus mengcopy dulu yang ada di pojok kanan atas itu buat template, device name sama kode tokennya. Setelah kita copy, nanti akan kita masukkan ke codingannya. Oke. Nah, untuk di sini itu yang nantinya akan diganti itu 3 baris pertama. Ini karena kita pakai codingan yang lama, jadi kita ganti saja. Di sini ada template ID, template yang baru tadi, device name yaitu nama device yang telah kita tambahkan, dan token outnya. Nah, di sini juga di bawah kita juga mesti mengganti char outnya itu sama dengan token out yang di atas. Lalu untuk SSID dan pass itu kita menggunakan WiFi yang sedang kita gunakan sekarang. Untuk di rumah saya, untuk SSID dan passwordnya ini. Setelah itu kita bisa compile terlebih dahulu, lalu nanti kita upload. Itu untuk yang dari code-nya. Nah, untuk tampilan webnya sendiri itu kita bisa lihat di sini. Tadi kita pilih yang tugas seminggu. Nah, untuk web dashboardnya, ketika kita ingin mengedit, itu kita pencet dulu yang di kanan atas itu edit. Nah, di sini kan ada 4 data yang akan tertampil. Nah, masing-masing ini itu terhubung dengan virtual pin masing-masing yang telah kita masukkan di codingan. Mungkin bisa sambil kita lihat codingannya. Oke. Untuk yang pertama itu arus. Data stream. Nah, kita bisa lihat di sini untuk arus yang tadi di web dashboard itu virtual pinnya ada di virtual pin 1 atau V1. Nah, bisa kita lihat di sini arus. Nah, yang IRMS pada codingan. Di situ pernyataan bahwa dia ada di virtual pin 1 ada di baris yang saya blok ini, dia blink.virtual write.
di V1. Lalu untuk data lainnya ada daya itu V2, bisa dilihat ini yang saya blok itu V2, dan seterusnya untuk KWH dan tegangan. Jadi untuk memasukkan datanya ada di data stream terlebih dahulu. Lalu untuk ke web dashboard, nah ini kita bisa pilih kita mau tampilkan seperti apa. Bisa dalam gauge, itu tinggal kita drag and drop ke sini. Nah nanti tampilannya akan seperti ini untuk di gauge-nya. Nah ini kita bisa pilih lagi data streamnya seperti yang tadi. Kita pilih bisa analog atau virtual pin, karena kita di virtual pin jadi kita bisa pilih misal ke V1 lagi, kita namain itu arus. Oh sorry, karena udah ada arus 2. Oke. Nah ini buat yang di tampilan web dashboardnya. Untuk selanjutnya juga kita bisa tambahkan. Untuk yang di atas ini yang telah ditambahkan terlebih dahulu itu tipenya yang chart. Di sini juga banyak sekali pilihan dari widget yang bisa kita tambahkannya. Cuman memang beberapa itu mesti premium untuk kita tambahkan. Oke. Nah, mungkin selanjutnya itu bakal beralih ke mobile dashboard. Nah kalau mobile dashboardnya sendiri, ini kita mengatur dan melihatnya mesti lewat mobile atau lewat handphone kita. Jadi kita akan beralih ke smartphone atau Android kita. Oke, jadi sekarang kita beralih ke smartphone kita. Untuk yang pertama itu kita bisa pergi ke Play Store untuk mendownload aplikasi Blink-nya untuk mobile. Nah, di sini yang kita download itu Blink IoT. Nah, karena di sini sudah terdownload, langsung saja kita klik open. Ini akan membuka aplikasi dari Blink. Nah, di sini akan langsung muncul apa yang telah tadi kita buat, yang template-nya itu, yaitu Tubas 02. Kenapa bisa langsung muncul? Karena saya memakai akun yang sama dari tadi yang ada di PC saya yang untuk mengatur web. Jadi mungkin yang pertama kali harus dilakukan ketika setelah mendownload itu login dengan akun yang sama dengan yang ada di web. Nah, langsung saja kita pilih yang tadi Tubas 02. Oke, karena di sini saya udah ngikutin template yang lama, jadi langsung sudah tertampil. Sebenarnya ketika belum tertampil, itu yang pertama kita lakukan pencet yang gambar kunci Inggris ini, itu untuk masuk ke developer mode. Gunanya developer mode ini sama seperti di web dashboard tadi, yaitu untuk menampilkan apa yang mau kita tampilkan dari virtual pin tadi. Nah, mungkin di sini saya hapus dulu semuanya. Oke. Nah, untuk tampilan awalnya itu seperti ini. Oke, untuk tampilan awalnya itu seperti ini. Jadi dia ada tidak ada widget. Bisa dilihat di situ tulisannya no widget. Nah, yang kita harus lakukan yaitu pencet tanda plus ini, dan sama seperti di web dashboard kita tinggal pilih seperti apa kita mau menampilkan data dari virtual pin tadi. Misal di sini mungkin yang paling bagus itu ada labeled value. Nah, di sini tinggal kita pencet aja. Buat titelnya misal kita mau bikin ini buat arus. Nah, di sini kita milih lagi untuk data streamnya itu data stream berapa. Nah, kenapa di sini yang sudah tertampil itu ada V1 sampai V4? Karena tadi mengikuti code yang telah kita buat, yaitu kita menggunakan V1 sampai V4 untuk menampilkan arus, tegangan, daya, dan total dayanya. Nah, jadi kalau tadi itu arus ada di data stream
1 atau virtual pin 1. Jadi langsung saja kita pilih virtual pin 1. Nah, di sini itu value-nya bisa kita atur juga untuk satuannya berarti ampere. Nah, kalau font size-nya itu terserah saja mau dia atur sendiri atau otomatis. Nah, setelah ini selesai langsung tersave. Nah, di sini udah ada V1.2 ampere. Lalu kita back saja. Nah, ini sebenarnya udah tersave, cuman karena alatnya belum nyala, jadi alatnya itu kan offline, jadi dia belum bisa mengukur ke sini. Nanti ketika ada arusnya langsung akan ada angkanya mengikuti dengan ampere gitu. Nah, mungkin untuk preview, nah ini yang sudah terukur untuk arusnya yaitu sekitar 0,027 ampere. Mungkin sekian untuk penjelasan dari penggunaan Blink sebagai software IoT-nya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa mencoba jadi teman. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.